Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Baik, pada sore hari ini kita masuk ke dalam pembahasan kita masih mengenai hal kerajaan surga dari Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang terus menopang kehidupan kami sampai dengan hari ini, terutama melalui firman kebenaran Tuhan. Engkau terus memberikan kepada kami perspektif yang baru, aplikasi yang baru di dalam pemahaman akan firman Kristus. Sekalipun mungkin kami berulang-ulang telah membaca firman ini, tetapi firman-Mu adalah baru bagi setiap kami tiap-tiap waktu dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Karena itu kami berdoa kepada Bapa di sorga, pimpin kami pada hari ini dengan roh-Mu yang kudus, sehingga pengertian kami akan firman sungguh-sungguh mengubahkan kami dan membuat kami lagi lebih berkomitmen kepada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan kita juga bisa membaca ayat paralelnya di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca dua teks Alkitab ini secara bergantian, saya lebih dahulu. Kita mulai dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mari kita membaca ayat paralelnya Markus 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 secara bergantian. Saya lebih dahulu. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, kemungkinan kata Herodes ini dipakai kepada juga orang Saduki, walaupun ini adalah sesuatu hal yang masih belum pasti. Kenapa? Karena orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang bergabung bersama-sama dengan atau mendukung kekaisaran Romawi, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berpolitik di dalam hal ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan kenapa dikatakan ragi Herodes, karena ada salah seorang istri Herodes itu dari keturunan imam besar, tetapi dibunuh mati. Maka orang-orang Saduki itu disebut sebagai juga bagian dari Herodian. Nah, tetapi sekali lagi ini masih di dalam konteks pergumulan di dalam hermeneutika. Mari kita membaca secara bergantian ayat ini. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Jawab. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul.
Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Jika kita memperbandingkan dua bagian teks firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang Matius tidak jelaskan secara detail, tetapi itu disebutkan di dalam Injil Markus. Dan keduanya ini saling melengkapi satu terhadap yang lain. Nah, jika kita coba bandingkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa konteks penulisan Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 adalah perlawanan orang Farisi kepada Yesus yang masih terus berlanjut. Mari kita coba bandingkan di dalam pasal 12 dari Injil Matius. Kita bisa lihat itu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15a, mulai daripada peristiwa memetik gandum pada hari Sabat dan mereka marah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengizinkan para muridnya itu memetik gandum pada hari Sabat karena mereka lapar. Dengan argumentasi yang tentu dari Alkitab, Yesus Kristus itu menang di dalam diskusi atau lebih tepatnya perdebatan dengan orang-orang Farisi. Dan kemudian Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, seorang yang mati sebelah tangannya, dan sekali lagi Yesus memenangkan perdebatan tersebut karena mereka mencoba untuk mengalahkan Yesus dan kemudian ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, tetapi ternyata tidak dapat dilakukan. Sehingga itu menjadi sesuatu hal yang merupakan, kalau kita pakai istilah ini, kepahitan bagi mereka ya. Kepahitan karena mereka benar-benar marah sama Tuhan Yesus begitu. Jadi perlawanan dari orang Farisi kepada Yesus itu terus berlanjut. Dari pasal 12 itu kita bisa lihat perkembangannya. Dan sampai dengan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di situ orang Farisi tidak sendirian, tetapi orang Farisi bersama dengan kelompok yang lain, yaitu orang-orang Saduki. Dua kelompok ini yang kemudian menjadi sorotan daripada Tuhan Yesus. Yesus berbicara waspadalah kepada ragi orang Farisi dan juga orang Saduki. Di dalam hal apa Yesus berkata bahwa waspadalah? Kaitannya dengan mereka tidak bawa roti itu apa? Ya, kita lihat seperti tidak ada mengait satu dengan yang lainnya. Namun di sini Matius menekankan bahwa ada permusuhan yang semakin meningkat dari para lawan Yesus. Ya, sampai kepada klimaksnya nanti saudara akan temukan di dalam penderitaan Tuhan Yesus, penangkapan Tuhan Yesus sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Namun ini adalah suatu hal yang kita sebut sebagai intensitas perlawanan yang makin hari makin baik, makin hari makin lebih rusak lagi, ya, bukan tambah menurun tetapi malah lebih meningkat. Nah, di dalam konteks inilah Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yesus mengajar para muridnya dengan menggunakan sekali lagi pengalaman keseharian mereka, apa yang mereka alami saat itu. Kemudian Tuhan Yesus bawa itu untuk membawa mereka mengerti apa yang menjadi prinsip yang harus mereka pegang sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka, terutama di tengah-tengah bangsa yang dipimpin oleh orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Nah, mari kita mulai lihat di dalam hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Koreksi yang Yesus berikan kepada para murid. Ya. Matthew Henry mengatakan bahwa biasanya para murid itu ketika melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan selalu membawa bekal roti. Ya, karena kadang-kadang Yesus itu membawa mereka pergi ke wilayah terpencil, desa-desa terpencil. Sehingga di situ sangat mungkin tidak ada toko, tidak ada tempat membeli roti dan seterusnya, seperti peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka mereka akan selalu membawa roti sebagai persediaan. Nah, tetapi pada saat ini mereka lupa membawa roti tersebut. Dan ini adalah suatu kelalaian yang kalau kita lihat ini sebagai suatu yang kesengajaan tentunya. Dan kalau kita bandingkan di dalam Injil Markus, di situ dikatakan bahwa mereka bawa roti tetapi cuma 1 buah. Sedangkan yang ada di perahu itu adalah Yesus bersama dengan 12 murid Tuhan Yesus. Bagaimana 1 buah roti ini boleh mencukupkan mereka? Nah, maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa kelalaian mereka lupa membawa roti adalah sesuatu yang sekali lagi disengajakan karena memang mereka juga tidak siap, mereka tidak ready untuk itu semua dan mereka berjalan tanpa membawa itu semua. Dan mereka baru sadar setelah mereka ada di dalam perjalanan ternyata cuma 1 roti yang mereka bawa. Faktor kesengajaan, kelalaian yang demikian. Bukankah juga seringkali terjadi dalam kehidupan gereja? Gereja ketika mengikuti Kristus, ketika melayani bersama-sama dengan Kristus,
saudara dan saya sudah mungkin tahu kebiasaan apa yang sering kali kita harus lakukan di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi kita. Tetapi kadang-kadang apa yang terjadi, kita seringkali juga bisa lalai. Entahkah karena faktor kesengajaan, entahkah faktor tidak sengaja. Tetapi sangat mungkin kesengajaan itu terjadi di mana kita tidak ready, kita tidak siap, lantas kemudian Tuhan Yesus mau ajak kita melakukan suatu pekerjaan yang lain dan ternyata kita tidak menyediakan apa yang seharusnya disediakan sebagaimana yang biasa dilakukan. Sehingga kelalaian-kelalaian yang demikian ada pada diri para murid, tetapi juga ini menjadi suatu petunjuk bahwa kelalaian di dalam pelayanan sangat mungkin terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen. Ya, sekali lagi, entah sengaja, entah tidak sengaja. Yang kedua, kelalaian ini adalah sesuatu yang Kristus itu kritisi di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di situ ada kalimat yang dikatakan di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8a. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kalimat daripada Tuhan Yesus, berarti kelalaian ini bukan hanya sekedar kelalaian. Tetapi Yesus melihat lebih jauh daripada kelalaian tersebut. Di balik daripada kelalaian ini ada penekanan yang di situ saya katakan berkaitan dengan iman kepada Kristus. Mengapa kamu kurang percaya? Kalau Markus punya kata itu lebih keras, saudara. Dia pakai istilah degil, ya. Dia pakai istilah degil. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-17, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kata degil dengan kata kurang percaya itu setara. Tetapi Markus menekankan lebih keras lagi. Kenapa menekankan lebih keras lagi degil hatimu? Karena di balik daripada kelalaian itu adalah kamu tidak percaya kepada pribadi Kristus. Bahkan kamu tidak mengerti tentang apa yang Kristus itu kerjakan di dalam kehidupanmu yang baru saja dilewati. Walaupun sekali lagi prioritas daripada perbincangan Tuhan Yesus itu bukan kepada kelalaian daripada para murid, tetapi kepada ragi dari orang Farisi dan Saduki yang harus diwaspadai. Tetapi poin ini juga menjadi poin yang tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat kehidupan daripada para murid yang kurang percaya, yang degil hatinya. Bapak Ibu, kalau kita membaca lebih jauh, kata degil sekali lagi itu adalah kata yang begitu keras dan menunjuk kepada iman yang kurang mengerti, iman yang kurang paham, iman yang tidak memiliki keutuhan pengetahuan tentang pribadi dan karya Kristus. Kalau kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, di dalam sekali lagi kelalaian saudara dan saya di dalam melakukan pelayanan gerejawi saudara yang Kristus percayakan kepada kita, sangat mungkin di balik daripada kelalaian itu adalah kurangnya trust, kurangnya kepercayaan. Kalau kita bicara mengenai aspek pekerjaan saja ya Bapak Ibu, kita ambil contoh saja antara atasan dengan bawahan. Kalau saudara punya bawahan itu tidak percaya kepada atasanmu, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengarahkan, di dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk jalannya perusahaan bersangkutan saudara, ini menjadi suatu hal yang mengerikan. Karena pekerjaan bersangkutan akan menjadi suatu pekerjaan yang terhambat oleh karena tidak adanya trust. Itu di dalam relasi horizontal. Bagaimana dengan relasi vertikal antara kita dan Tuhan kita? Ketika kita melakukan pelayanan gerejawi dan kita melakukan kelalaian secara sengaja, bukankah itu mengasumsikan adanya sebuah pengetahuan? Kesengajaan mengasumsikan adanya sebuah pengertian. Makanya Yesus bilang, kamu kenapa gak ngerti-ngerti juga? Kamu gak paham-paham juga? Pengertian melibatkan akal budi. Akal budi, kata mengerti di sini, kata faham di dalam istilah Markus itu mengacu kepada akal budi. Suatu penalaran rasional terhadap apa yang Kristus itu kerjakan dan pribadi Kristus. Maka ketika Kristus berkata, mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau degil hati? Atau sudah degilkah hatimu? Itu berbicara bahwa kamu bukan saja tidak beriman,
kepada Kristus, tetapi pengetahuanmu, pengenalanmu tidak utuh. Ya, akal budimu itu adalah sesuatu yang sekali lagi dalam hal ini belum memahami sebagaimana yang Kristus itu kehendaki. Dan bukankah kita melihat ini sebagai suatu proses yang Allah kerjakan di dalam kehidupan daripada para murid. Para murid secara bertahap dipimpin, dibimbing oleh Yesus Kristus walaupun mereka berulang-ulang ditegur Kristus dengan begitu keras. Tentang masalah iman mereka, tentang degil hati mereka, tentang kekurangan pengertian mereka. Berulang-ulang sampai dengan waktu di mana Tuhan membuat mereka lebih memahami. Bahkan secara utuh memahami apa yang menjadi kehendak Allah di surga. Nah, jadi sekali lagi ya, kurang percaya itu berkaitan dengan kata mengerti yang melibatkan akal budi. Tetapi juga jika kita bandingkan dengan Matius 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita lihat sebentar ayat ini. Matius 13. Perumpamaan tentang penabur. Ini berbicara bukan sekedar akal budi natural. Tetapi ini berbicara mengenai suatu pekerjaan Allah secara supranatural yang memberikan pengertian atau saya sebut di sini sebagai akses kepada pengertian akan rahasia kerajaan Allah. Mari kita lihat Matius 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Perumpamaan tentang seorang penabur, namun kita langsung saja di bagian yang paling akhir ya daripada perumpamaan tersebut. Kita baca yang di dalam ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama dua-dua ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini berbicara mengenai akses kepada rahasia kerajaan Allah yang dimengerti. Dan itu adalah suatu perbuatan supranatural daripada Kristus kepada murid-muridnya sehingga orang lain ketika mendengarkan perumpamaan mereka mungkin tidak mengerti karena akses itu tidak diberikan oleh Allah. Akses itu adalah anugerah Allah semata, suatu tindakan supranatural daripada Allah saja. Sehingga sekali lagi ketika Kristus menegur para murid, mengapa kamu kurang percaya atau sudah degilkah hatimu? Apakah engkau tidak mengerti? Itu berkaitan dengan hal ini. Kalau akses Tuhan sudah berikan untuk kita mengerti, kenapa kok nggak ngerti-ngerti juga? Apa yang salah pada kita? Bukankah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan akses supranatural untuk mengerti rahasia kerajaan Allah? Seperti engkau dan saya mengerti hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kok kenapa nggak mengerti-mengerti? Ada seorang penafsir mengatakan begini, Yesus itu kayak frustrasi berhadapan dengan para murid. Berulang-ulang diajar dan berulang-ulang juga gak mengerti-mengerti. Dia frustrasi. Sampai dia keluarkan kata-kata yang demikian. Saudara, Kristus yang adalah anak Allah pun ketika berhadapan dengan kita yang diajarnya terus-menerus, dididiknya terus-menerus dengan firman. Dan kita berulang-ulang juga tidak memahaminya sebagaimana yang dikehendakinya. Dia marah. Dia marah. Dan itu menunjukkan bahwa betapa dia benar-benar konsentrasi kepada pengertian kita, kepada pengetahuan kita, kepada pengenalan kita akan dia. Ya, sehingga dia ketika melihat kelalaian ini dia tidak enggan untuk menegurnya. Dan ketika dia menegur mereka dengan kalimat mengapa kamu tidak percaya, kurang percaya atau degil hati. Ini juga berbicara mengenai kekhawatiran para murid akan makanan bagi tubuh mereka dan juga bagi Yesus. Bagaimanakah roti yang cuma satu buah itu saja mencukupi kebutuhan makan minum mereka? Ya, sekali lagi ini adalah suatu berbicara mengenai providensia Allah. Bagaimana Allah menyediakan roti bagi mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mereka pertanyakan karena mereka baru saja mengalami suatu pengalaman supranatural. Ya, bagaimana Yesus mengingatkan mereka tentang pekerjaannya di dalam memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Bapak Ibu, di sini kita belajar ketika Yesus mengoreksi para murid, mengoreksi ketidakpercayaan mereka, mengoreksi kekhawatiran mereka yang lahir juga daripada ketidakpahaman mereka secara utuh tentang Kristus dan karya Kristus. Ya. Bapak Ibu lihat di situ bagaimana kesalahan itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Ya.
Dia memberikan hal yang begitu penting sekali di dalam ayat yang kita baca di situ ya, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi kita lihat bahwa Tuhan buat mereka itu mengerti ya. Sebelum Tuhan memberikan mereka pengertian lebih jauh, kita lihat lebih penjelasan lebih dalam lagi. Saya katakan di situ kesalahan mereka di dalam penafsiran tentang perkataan Tuhan Yesus ayat yang ke-6. Tadi satu persoalan pada para murid adalah bahwa mereka kurang percaya, mereka menjadi degil hati, dan kemudian mereka khawatir dan seterusnya. Kesalahan daripada para murid yang berikutnya itu adalah salah tafsir kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6. Kesalahan penafsiran. Tadi saya sudah katakan bahwa pengertian akan pribadi dan karya Kristus yang lahir dari iman yang sejati menghasilkan kepercayaan total kepada Kristus sebagai sumber kehidupan yang mampu menyediakan makanan, kebutuhan fisik bagi para murid. Tetapi hal itu mereka tidak percayai. Tadi saya sudah katakan mengenai providensianya Tuhan. Di sisi yang lain, kesalahan mereka di dalam pemahaman menunjukkan kepada kita bahwa para murid adalah orang-orang yang masih terbatas sekali di dalam memahami perkara-perkara rohani. Sehingga perkara rohani itu seringkali mereka tafsirkan secara duniawi. Dan ini berulang kali. Berulang kali itu terjadi ke dalam kehidupan daripada para murid. Dan Bapak Ibu, kesalahan penafsiran di dalam hal ini bisa terjadi kepada orang yang bahkan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia baca Alkitab, ketika dia memahami kebenaran, belum tentu dia memahami secara baik, secara utuh. Ya, karena mungkin saja ada kesalahan-kesalahan di dalam pengertian dia. Nah, tetapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa para murid berproses di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, hal yang secara rohani harusnya mereka mengerti, tetapi mereka justru memahaminya secara duniawi. Maka tadi saya katakan Yesus memperbaiki. Yesus tidak membiarkan itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Yesus berbicara tentang waspada kepada ragi orang Farisi dan Saduki secara terbuka dalam ayat 12 memberikan penjelasan tentang ayat yang ke-6, Yesus memperbaiki dulu pemikiran daripada para murid. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus membawa para murid kepada pengertian yang benar dan kepada iman yang sejati. Yang pertama, Yesus menggunakan kelalaian mereka untuk memberikan pengajaran melalui metafora ragi orang Farisi dan Saduki. Tadi saya sudah katakan bahwa semacam ada ketidaksambungan antara pembicaraan mengenai saya lupa bawa roti, kami lupa bawa roti dengan urusan ragi. Tetapi Yesus justru melihat ada keterkaitan di dalam urusan ragi dan roti. Dan di sini Yesus menggunakan kelalaian mereka sebagai alat untuk mengajar. Bukankah ini juga seringkali kita lakukan kepada anak-anak kita? Ketika anak-anak kita melakukan kelalaian, misalnya mereka melakukan itu secara sengaja, kita seringkali memarahi mereka, kita menegur mereka, mengkritisi mereka. Tetapi juga di saat yang sama, sangat mungkin kita memakai kelalaian itu untuk menjadi sarana pengajaran, alat pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kelalaian yang terjadi pada para murid menjadi sarana pendidikan rohani, menjadi sarana pengajaran rohani. Dan di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat betapa sabarnya Tuhan Yesus terhadap para murid. Begitu juga sabarnya dia sama kita. Sabar sekali Tuhan itu. Karena berapa banyak kita menghitung kelalaian kita di hadapan Tuhan. Tetapi juga berapa banyak Kristus itu datang dan memperbaiki, mengajar kita, mendidik kita, menggunakan kelalaian kita yang secara sengaja kita lakukan itu untuk kemudian kita diperbaiki, dibawa kepada pengertian yang benar. Dan ketika dia membawa para murid itu kepada pengertian yang benar, dia mengingatkan kepada karyanya tentang mujizat memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Bapak Ibu, ketika dia mengatakan hal ini dengan mengingatkan, ini menunjukkan kepada kita bahwa para murid itu sering lupa apa yang Tuhan Yesus baru saja kerjakan, baru saja ajarkan kepada mereka.
Belum lewat beberapa waktu, belum ada setahun lewat daripada peristiwa ini. Baru saja beberapa hari, mungkin beberapa minggu yang lalu, Yesus kerjakan itu. Tetapi para murid adalah orang yang seringkali terpaku kepada perkara-perkara duniawi tadi saya katakan, sehingga perkara-perkara rohani itu seringkali mereka lihat, mereka dengar, mereka bahkan itu menjadi saksi mata, tetapi juga begitu cepat mereka itu abaikan, begitu cepat mereka lupakan karena ada pergumulan yang baru. Ada lagi suatu kesukaran yang baru yang mereka hadapi. Mari kita baca di dalam Markus, kalimat Tuhan Yesus langsung kepada para murid. Setelah dia berkata, telah degilkah hatimu? Dia bilang begini, ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu saksi matanya terhadap seluruh tindakan karya mujizat yang Yesus kerjakan. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar setiap perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan seterusnya, dengan hasilnya yang engkau sendiri lihat, yang engkau sendiri dengar? Mudah melupakan apa yang diajarkan Kristus, karya Kristus dalam kehidupan umat Allah. Dan itu mengakibatkan apa yang tadi dikatakan, kurang percaya, degil hati, ya. Bahkan pengertian kita yang kurang utuh kepada Kristus. Kenapa? Karena kita mudah lupa. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan bagaimana Bapak Ibu mengajar anak-anak kita tentang hal-hal yang benar. Hari ini dia akan jawab, iya mama, iya papa, saya mengerti. Hitungan hari, bahkan hitungan jam atau menit, dia lupa lagi. Dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Maka Yesus Kristus mengingatkan mereka. Di sini Bapak Ibu dan saya melihat peranan daripada ajaran Kristus yang berpusatkan kepada pribadi dan karya Kristus. Vantil mengatakan bahwa mujizat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu bukan hanya sekedar karya supranatural untuk menjawab kebutuhan daripada manusia, khususnya umat Allah. Tetapi mujizat adalah salah satu sarana penyataan diri Allah. Mujizat adalah salah satu sarana penyataan diri Allah. Sehingga melalui mujizat mereka mengenal siapakah Allah. Mereka mengenal karya-karya Allah. Dan dengan demikian iman mereka dikuatkan dan diteguhkan. Dan Vantil mengatakan bahwa puncak daripada seluruh mujizat Allah yang ultimat dan final itu adalah Kristus itu sendiri. Pribadi Kristus itu sendiri yang adalah roti hidup. Alkitab bilang itu dalam Yohanes, akulah roti hidup, dan seterusnya. Maka di sini Yesus sebenarnya kenapa mengingatkan para murid demikian? Saya percaya bahwa obat yang mujarab terhadap kekhawatiran kita, kepada degil hatinya kita, kepada kekurang mengertiannya kita akan pribadi dan karya Kristus adalah firman itu sendiri. Firman itu sendiri. Itu sebabnya dia mengingatkan kita ketika kita melupakannya. Ketika kesukaran datang, ketika penderitaan yang baru datang, segera kita melupakan apa yang sudah Allah kerjakan beberapa waktu yang tidak lama jaraknya dari mungkin peristiwa sekarang kita hadapi. Tetapi itulah fungsi daripada Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap umat Allah. Dia bekerja memimpin kita di dalam kebenaran dengan mengingatkan kita akan firman. Mengingatkan kita. Kemarin saya dengan anak saya itu belajar karena kami setelah pulang dari liburan begitu lelah, lalu besoknya itu kami bangun pagi, ajak dia belajar baca Alkitab lagi. Bible study-nya kita itu, Bible reading-nya kita itu lanjut lagi. Baca di Keluaran 20. Terus dia bilang, mama itu sudah baca. Terus saya bilang, kalau begitu coba jelaskan apa isi dari Keluaran 20. Dia mulai bingung. Terus saya bilang, kalau gitu sini kita baca ulang saja. Setelah baca ulang terus saya bilang begini, kita tidak usah buru-buru baca selesai pasal 20. Karena mama mau menjelaskan setiap hukum Allah kepada kamu. Wah, dia ngamuk. Dia bilang, gak mau saya gitu. Lalu kemudian saya bilang begini, oke kita batasi saja ayatnya aja. Kita batasi cuma hukum 1 dan hukum 2. Kita batasi ayatnya pendek saja. Setelah kita baca sambil dia marah-marah, lalu saya bilang begini, tutup Alkitabnya, kita hafal sekarang.
hafal ayat. Itu panjang sekali mama, enggak hafal intinya aja. Hukum pertama tentang apa? Hukum kedua tentang apa? Dia kesel, dia marah, tetapi dia juga mau berjuang untuk menghafal. Tadi pagi saya panggil dia lagi. Dia bilang, mama sekarang pasal 21 ya, jangan 20 lagi ya. 21 mama, jangan 20. Terus saya bilang sama dia, enggak, kita baca dari pasal 20. Ulang dari ayat pertama kita baca, tapi nanti mama jelaskan yang hukum 3 dan hukum 4. Kan hukum 1 dan 2 sudah. Enggak mau dia, marah dia. Lalu saya bilang begini, itulah ya, pendidikan itu berulang-ulang supaya kamu ingat. Ketika kita baru saja baca firman Tuhan itu kemarin, hari ini kamu sudah enggak suka baca lagi, apalagi mengingatnya. Bukankah kita juga sebagai orang-orang percaya yang dewasa, kadang-kadang kita berlaku seperti anak-anak di dalam kehidupan rohani kita. Apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita? Kenapa Kristus perlu ingatkan? Kata mengingatkan, saudara, sekali lagi menunjukkan karakteristik daripada para murid yang mudah lupa terhadap apa yang Kristus kerjakan, firman yang dia berikan kepada para murid. Ajaran yang menjadi pusat daripada kehidupan para murid. Ajaran yang berpusatkan kepada siapa? Pribadi dan karya Kristus, itu jelas. Kalau tidak ada pengajaran yang solid ini dalam kehidupan engkau dan saya, wajar engkau khawatir. Wajar kita mempertanyakan bagaimana Allah menyediakan roti bagi kami. 12 murid plus Tuhan Yesus. Padahal kemarin baru kepada 4.000 dan 5.000. Masakan 4.000 dan 5.000 Tuhan Allah kasih makan. Cuma 12 plus 1, 13 Yesus gak kasih makan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang Yesus sengaja memperbandingkan demikian supaya melihat bagaimana para murid sudah jatuh di dalam keberadaan mereka, kegagalan mereka mengenal Kristus, percaya kepada firman, berpegang kepada firman dalam berbagai masalah kehidupan mereka. Baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Ini yang mereka hadapi, ini masalah cukup kecil. Tetapi masalah yang kecil tidak bisa diselesaikan karena melupakan firman. Itu sebabnya saya katakan obat mujarab untuk menyembuhkan kekhawatiran kita, menyembuhkan segala ketidakutuhan pengertian kita akan Kristus dan karyanya, ya balik lagi kepada firman. Firman. Kemudian Kristus bukan saja memberikan kepada mereka firman untuk mengarahkan mereka kepada pengertian yang benar dan iman sejati, tetapi juga memberikan penafsiran yang benar tentang metafora tersebut dalam ayat 6, sehingga para murid memahaminya dan berpegang teguh pada iman dan ajaran yang benar. Ayat 11 dan ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti. Bapak Ibu dan saya perhatikan, mengerti di sini berbicara dengan sama dengan kata di dalam ayat 9, belum juga kamu mengerti? Sekarang mereka menjadi mengerti dengan akal budi mereka, dengan rasio mereka dan dengan iman mereka, bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Penafsiran terhadap ajaran Yesus adalah sesuatu yang penting. Mengingat kebenaran, mengingat ajaran adalah sesuatu yang penting, yang berpusatkan pada Kristus. Tetapi juga di saat yang sama menafsirkan ajaran Kristus adalah sesuatu yang juga penting. Makanya tadi saya katakan akses kepada rahasia kerajaan Allah itu yang diberikan melalui pengertian itu Kristus berikan kepada para murid. Maka kesimpulan kita ketika Kristus mengkritisi, mengoreksi para murid, Bapak Ibu, ada 3 aspek di sini ya, yang kita bisa lihat. Iman sejati terkait erat dengan pengetahuan atau pengertian akan pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan iman itu pasti memimpin orang percaya kepada penafsiran dan cara hidup yang benar sesuai firman Tuhan, dan itu pasti menghasilkan pengertian atau pengetahuan sejati. Saya kutip daripada pemikiran Agustinus yang kemudian disistematiskan oleh Anselmus dari Canterbury. Di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Fidex ex auditu. Tetapi juga iman mencari pengertian.
Fides querens intellectum. Dan iman itu melibatkan pengalaman berjalan bersama Kristus. Itu sebabnya Kristus dengan tegas bicara di dalam pasal 8 dari kitab Markus tadi, telah kamu lihat, telah kamu dengar sebenarnya. Itu bicara mengenai pengalaman tentang pengetahuan yang Kristus berikan, siapa dia, karya dia melalui mujizat. Jadi kalau kita lihat di sini, sesuatu yang penting sekali, iman adalah iman yang timbul oleh firman, iman yang berakar kepada firman itu mencari terus-menerus pengetahuan, dan oleh pengetahuan iman itu bertumbuh dan terus bertumbuh, dan di saat itu melibatkan pengalaman kita secara personal maupun secara komunal. Nah, ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu dan saya perhatikan di dalam bagaimana Yesus menangani kehidupan daripada para murid, supaya apa? Ketika mereka diperintahkan untuk waspada, diperintahkan untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, mereka sendiri diberesin Tuhan lebih dahulu. Kalau mereka punya iman yang tidak berakar kepada kebenaran, kalau mereka punya iman yang tidak mencari kebenaran, kalau mereka punya iman yang tidak dibarengi dengan pengalaman berjalan bersama dengan Kristus, wajar mereka tersesat. Wajar mereka menjadi kurang percaya, menjadi khawatir, menjadi degil hati. Maka Kristus membereskan lebih dahulu para murid. Ya. Ini sesuatu yang penting sekali bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Prinsip ini adalah prinsip yang berlaku kepada setiap kita. Berikutnya, mari kita melihat bagaimana Yesus kemudian maju kepada pembahasan yang menjadi fokus utamanya dia setelah dia berbicara terhadap para muridnya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kata ragi itu di dalam teks perjanjian lama harus dibuang. Walaupun kita tahu bahwa Yesus Kristus memakai perumpamaan ragi, ada yang secara positif untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Tetapi ini adalah perumpamaan tentang ragi atau metafora ragi yang bersifat negatif. Mari kita baca lebih dahulu di dalam Keluaran 12 ayat 15. Kenapa ajaran Tuhan Yesus ini diberikan kepada para murid? Ini bukan saja muncul secara tiba-tiba karena mereka berhadapan atau Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan Saduki, tetapi berakar kepada pengajaran perjanjian lama. Keluaran 12 ayat 15, 19 dan 19. Ini adalah peristiwa sebelum orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita baca ayat yang ke-15 dan 19 secara bersama-sama. Dua-dua, ya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dan dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu pasti dilenyapkan dari antara Israel. Ayat 19 kita baca sama-sama juga, dua-dua. Ya, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Jadi di sini Bapak Ibu dan saya mendapatkan konteksnya mengenai penetapan hari raya roti tidak beragi yang terjadi setelah hari Paskah yang dirayakan pre-Exodus, sebelum Exodus itu terjadi. Dan di situ dikatakan bahwa segala ragi harus dijauhkan dari rumah orang Israel, jika tidak maka orang Israel asli maupun asing akan dilenyapkan, dibunuh mati. Mengapa saudara? Karena pada waktu itu ragi mengingatkan orang Israel kepada kondisi mereka di tanah Mesir. Ketika mereka berada di bawah perbudakan, mereka ada di bawah kuasa dosa. Kita tahu bahwa perbudakan di Mesir adalah simbol daripada perbudakan dosa. Maka ragi harus dibuang. Dosa harus dibuang. Kehidupan Israel harus menjadi kehidupan yang suci, kudus di hadapan Tuhan. Ya. Dan ragi ini juga di dalam Imamat pasal 2 ayat yang ke-11, mari kita baca. Tidak boleh ada di dalam persembahan kurban. Pasal 2 kitab Imamat
ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Imamat pasal 2 ayat yang ke-11. 2 ya. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi Allah memberikan peraturan untuk ragi tidak boleh ada. Kenapa? Karena kurban adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ragi tadi saya katakan simbol daripada perbudakan dosa di Mesir. Tidak boleh ada sebagai bagian daripada korban di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Selain daripada Tuhan Yesus, Paulus juga menggunakan ragi sebagai simbol daripada dosa yang harus dibuang. Mari kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Ya, jadi kalau kita membaca di situ Paulus mengaitkan prinsip yang ada di dalam perjanjian lama dengan apa yang ada dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Bapak Ibu lihat dia punya kronologi ya. Pasca baru roti tidak beragi. Berarti pengudusan yang diberikan oleh anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang ditafsirkan oleh Paulus itu menunjuk kepada pengudusan umat Allah. Sehingga kehidupan umat Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus harus juga hidup di dalam kekudusan dengan membuang ragi lama yang mengkamirkan seluruh adonan tersebut. Dan kata mengkamirkan itu berbicara tentang pengaruh yang terjadi secara tersembunyi, tak kelihatan. Waktu Bapak Ibu membuat adonan kan Bapak Ibu tidak lihat bagaimana ragi itu mengembangkan adonan tersebut, bukan? Atau mempengaruhi seluruh adonan itu. Maka kata mengkamirkan di situ berbicara mengenai pengaruh ragi yang secara bertahap perlahan namun pasti mempengaruhi adonan tersebut dan pengaruh itu tersembunyi. Nah, ini yang berbahaya. Berbahaya. Orang Yahudi termasuk para murid sangat mungkin disesatkan, sangat mungkin jatuh ke dalam bahaya yang demikian karena ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki itu modelnya itu tak kelihatan. Pengaruhnya itu tersembunyi namun pasti mempengaruhi untuk menghancurkan, merusak dan memimpin umat Allah itu ke dalam dosa. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-12 Injil Matius tadi. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, Bapak Ibu dan saya lihat di situ ada semacam permainan kata. Dalam bahasa Aram kata ragi itu hemira. Pengajaran itu mirah. Jadi Yesus menggunakan waspada kepada ragi orang Farisi dan Saduki, yakni pengajaran mereka. Ini keunikan di dalam pencatatan daripada Injil Matius untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pengajaran orang Saduki dan juga orang Farisi dengan ragi yang menjadi simbol pekerjaan yang tak tersembunyi itu. Pengaruh yang tak tersembunyi itu dari ajaran tersebut. Nah, apa yang merupakan hal yang ditentang oleh Tuhan Yesus sebenarnya? Yesus juga pernah berkata bahwa kepada para murid, ikutilah ajaran dari para ahli Taurat, orang Farisi, tapi jangan ikut kelakuannya mereka. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan demikian. Tapi kali ini Tuhan Yesus berbicara dengan tegas kepada para murid karena Bapak Ibu ingat konteks yang tadi saya katakan. Ini adalah intensitas perlawanan orang Farisi kepada Kristus dan ajarannya Kristus.
maka Kristus harus memperingatkan para muridnya untuk tetap tinggal di dalam ajaran Kristus saja. Maka dia mengatakan waspadalah kepada pengajaran orang Farisi dan Saduki yang menentang Yesus dan ajarannya. Jadi yang Yesus kritisi itu adalah perlawanan mereka. Pertentangan mereka kepada Kristus dan ajarannya. Tetapi cara mereka menyampaikannya, cara mereka mengajarkan kepada orang-orang Yahudi itu begitu halus, saking halusnya itu seperti ragi yang tak kelihatan, itu mempengaruhi dengan begitu amat kuatnya. Mengkamirkan seluruh adonan itu dan merusakkan adonan itu. Membawa seluruh umat Allah atau seluruh orang Israel melawan Kristus. Maka ini bukan saja peringatan kepada para murid pada zaman itu, tetapi ini juga menjadi peringatan bagi gereja Tuhan pada masa kini. Saudara dan saya harus hati-hati ketika mendengar ajaran daripada para pemimpin agama. Menariknya di sini adalah adanya kesatuan antara Farisi dan Saduki ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan sebenarnya Farisi dan Saduki ini sebelumnya itu mereka bertentangan. Mereka itu bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka punya musuh bersama, yaitu Yesus Kristus, maka mereka tidak lagi menjadi musuh. Tapi mereka menjadi sahabat. Karena musuh mereka sudah sama, yaitu Yesus Kristus ya. Nah di sini Bapak Ibu dan saya bisa kembali melihat bagaimana latar belakang daripada orang Farisi dan Saduki sedikit saja. Orang Farisi dan Saduki adalah pemimpin agama dan juga Saduki itu pemimpin politik bangsa Yahudi yang bersama-sama ketika disebutkan di sini mereka menjadi semacam perwakilan keseluruhan Yudaisme secara resmi. Jadi itu berarti ini bukan suatu perlawanan yang intensional diberikan pribadi-pribadi, bukan. Tetapi ini secara institusional. Dan termasuk para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang duduk di dalam kepemimpinan itu, mereka melawan Tuhan Yesus. Ya, jadi ini perlawanan yang betul-betul serius ya. Jadi sekali lagi penyebutan Farisi dan Saduki secara bersama-sama ini menunjukkan suatu persahabatan yang mewakili keseluruhan Yudaisme secara resmi dalam menentang Kristus dan ajarannya. Farisi adalah kelompok keagamaan. Kalau saudara lihat kata Farisi itu berarti terpisah. Kenapa dia pakai istilah terpisah? Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan menjadi milik Allah. Kata Farisi berarti terpisah. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Paulus mengatakan bahwa aku orang Farisi, jika dibandingkan dengan orang-orang yang sebaya dia, gak ada yang setara dengan Paulus. Saudara bisa lihat kesombongan dia kayak apa ya. Karena Farisi itu, nama Farisi sendiri berarti terpisah. Mereka anggap diri mereka itu orang yang dikhususkan sebagai milik Allah. Lalu mereka juga mempelajari Taurat dengan saksama dan sangat teguh di dalam memastikan pelaksanaan setiap hukum Taurat. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar hamba Tuhan berkhotbah, tidak tentu hamba Tuhan cek saudara masing-masing kan ya. Ini sudah lakukan belum? Sudah lakukan. Kalau Farisi enggak begitu Bapak Ibu. Farisi itu dia memastikan. Dia bukan saja mempelajari Taurat dengan saksama, dengan begitu teliti. Farisi itu istilahnya reformnya orang Yahudi. Bapak Ibu bisa bayangkan ini orang betul-betul teliti luar biasa. Jadi dia pastikan orang yang mengikuti ajarannya dia itu benar-benar lakukan itu. Termasuk mereka sebagai orang Farisi. Makanya Paulus bilang aku tak bercacat saudara. Oh itu benar-benar dia ikuti. Ya, ikuti betul ajaran itu. Nah mereka itu juga mengikuti tradisi. Ya, tradisi pada zaman itu yang ada tradisi tertulis, ada tradisi lisan. Ya, lisan itu Mishnah dengan sejumlah aturan yang ratusan aturan itu ya. Supaya menolong orang-orang pada masa itu untuk mengerti perintah Allah dan supaya jangan menjadi pelanggar firman Tuhan. Itu usaha mereka ya. Supaya orang-orang bisa menjalankan firman atau perintah Tuhan dengan baik ya. Walaupun pada akhirnya mereka menjadi legalistik ya. Jadi persoalannya adalah ketika mereka memberikan peraturan yang begitu sangat banyak itu kepada para umat zaman itu, apa yang terjadi? Orang-orang pada masa itu sebagian besar orang Yahudi itu angkat tangan menyerah. Mereka nggak sanggup.
Mereka nggak sanggup untuk kerjakan seluruh aturan itu. Detailnya luar biasa. Dan pada akhirnya orang Farisi itu menganggap diri mereka sendiri berada di atas orang lain. Kami lebih baik. Kamu diberikan aturan, kamu nggak jalankan. Jalankannya pun setengah-setengah. Lihat kami menjalankannya dengan betul-betul tanda petik perfect. Ya. Jadi berarti memandang diri lebih daripada yang lain, superior secara rohani. Ya. Tetapi sekali lagi ya, persoalannya adalah mereka melakukan ini semua secara lahiriah saja. Itu sedihnya. Sehingga mereka tidak mendapatkan aspek spiritual dari hukum itu, tetapi yang terjadi adalah secara lahiriah, maka jatuh ke dalam legalisme yang tadi saya katakan. Di sisi yang lain kata Saduki, ya. Saduki itu diambil kemungkinan dari kata Sadok. Bapak Ibu ingat Imam Sadok? Imam Sadok adalah imam yang diangkat sebagai imam besar oleh Raja Daud pada masa Salomo itu naik tahta. 1 Raja-Raja 1 ayat 8, 2 ayat 35. Sehingga kata Saduki itu diambil dari kata Sadok dan mereka menganggap diri sebagai kaum Sadok, keturunan sejati dari imam besar. Ya. Yang satu itu peneliti Alkitab luar biasa, ya. Tetapi yang satu itu menganggap diri keturunan sejati dari imam besar. Dan mereka itu seringkali ya orang-orang yang pengikutnya sedikit, tetapi sebenarnya mereka dekat sekali dengan pemerintah. Dekat sekali dengan pemerintah, dengan mereka disebut sebagai kaum aristokrat. Ya. Mereka diterima oleh orang kaya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memang sekali lagi secara politik dekat dengan pemerintahan pada waktu itu. Mereka bekerja sama dengan kekaisaran Romawi dan karenanya mereka memiliki kuasa politik. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menghina kelompok orang yang mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Nah itu Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 7 ketika Yohanes Pembaptis menegur orang Farisi dan orang Saduki sebagai keturunan ular beludak. Karena mereka datang tetapi mereka sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa adanya persatuan orang Saduki dan orang Farisi. Ya. Kenapa? Karena mereka pikir Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan suatu gerakan oposisi melawan ya kekuatan politik kekaisaran Romawi pada waktu itu. Yang bisa saja menimbulkan reaksi keras dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi mereka benci ya. Saduki benci karena gerakan oposisi mungkin digerakkan oleh Tuhan Yesus ya. Yang bisa menimbulkan reaksi keras dari kerajaan. Tapi orang Farisi benci sama Tuhan Yesus karena dianggap berbahaya. Karena bisa membangkitkan gerakan oposisi melawan hukum Musa. Dan tradisi lisan yang sudah berurat akar di dalam kehidupan orang Yahudi. Nah maka Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, mari kita baca sebentar Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang sudah sempat kita renungkan di waktu lalu tentang khotbah di bukit ya. Kita baca secara bergantian, saya ayat 17, Bapak Ibu ayat 18 dan 19 kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu sama-sama. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Di sini Yesus langsung mengcounter apa yang menjadi prasangka daripada orang Farisi, prasangka yang tidak benar. Maka Bapak Ibu lihat di sini. Yesus mengajar para murid, prinsipnya mewaspadai segala pengajaran yang menentang pribadi dan ajaran Kristus. Dalam bentuk apapun. Ajaran yang bersifat legalisme kah? Ajaran yang bercampur dengan antara kebenaran mix setengah, lalu yang ketidakbenaran mix lagi setengah, dicampur di sana.
Ya, kita bisa lihat itu di dalam gereja zaman kini juga banyak sekali ya. Hal-hal yang demikian. Tidak boleh. Dan mewaspadai pengaruh ajaran tersebut yang terjadi secara tersembunyi, bekerja secara diam-diam. Ajaran sesat itu biasa mempengaruhi engkau dan saya, bukan dengan cara yang kasar. Zaman dulu untuk menyangkali Kristus itu mereka pakai senjata. Itu abad-abad awal. Tapi zaman kini untuk membawa engkau menyangkali Tuhan Yesus enggak perlu pakai senjata fisik. Cukup dengan pengaruh yang memikat. Ya. Satu kali kami kemarin itu ada kami ke tempat sepupu kandung saya itu menikah. Saya sempat ingatkan dia bahwa hati-hati dengan ajaran, karena calon istrinya dan sekarang sudah menjadi istrinya itu dari latar gereja yang berbeda dan kita. Ini bukan soal denominasi gereja. Jadi jangan berpikir tentang denominasi gereja. Persoalannya adalah inti pengajarannya Kristus atau bukan. Kemudian saya seharusnya saya bisa gereja ke GRI Batam. Tetapi kami di Kupang itu ada istilah balas gereja. Kalau balas gereja itu harusnya perempuan datang ke gereja laki-laki untuk ucap syukur atas pernikahan. Tapi ini karena jarak jauh maka kami datang ke gereja perempuan. Kami dari pihak laki-laki datang ke gereja perempuan untuk beribadah ucap syukur di sana. Sudah setengah mati lagi cari gerejanya. Saya salah gereja 2 kali Bapak Ibu. Sudah datang dengan rombongan duduk di dalam, tahu-tahu orang khotbah, kaget saya. Ini gereja apa ini gitu kan. Tahu-tahu salah gereja. Pergi lagi ke gereja yang lain, salah gereja pula. Cari gereja aja sudah sampai keringat-keringat kita. Sampai begitu masuk ke dalam, saya bilang sama adik saya, syukur ya di sini nggak ada bahasa roh itu. Terus adik saya bilang begini, kau nggak dengar aja. Ternyata mereka itu juga punya bahasa roh dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, ini tidak boleh kita reduksi ya, menyinggung satu denominasi, tidak demikian. Tetapi yang saya mau katakan adalah pengalaman ini menjadi sesuatu hal yang bagi saya persatuan antara kebenaran dan mix kebenaran itu mengerikan. Waktu kami di dalam prosesi pernikahan Bapak Ibu, kami masuk ke ruang itu karena outdoor ya. Mereka menikahnya itu outdoor, pemberkatannya itu di outdoor. Dan itu panas terik. Jam 4 sore tapi panasnya benar-benar terik. Jadi waktu kami karena keluarga laki-laki datang duluan, adik saya sepupu laki-laki bilang begini, duduk aja di sana, di tempat yang teduh. Ya kami rombongan lah pergi duduk di tempat yang teduh. Ternyata salah duduk Bapak Ibu. Itu tempat duduknya keluarga perempuan, bukan keluarga laki-laki. Harusnya keluarga laki-laki di tempat yang terik itu. Ternyata ini kita di keluarga yang perempuan. Pantasan saya lihat ke belakang kok orang keluarga perempuan itu duduknya kelilingin kita. Terus saya bilang ini gimana nih? Nah yang MC itu bilang begini, sampai berulang-ulang, silakan keluarga laki-laki pindah ke sebelah kiri untuk memenuhi kursi-kursi yang masih kosong. Karena ini sudah disetting untuk difoto dan seterusnya begitu. Cuma saya pikir-pikir, kalau terik begini bisa kita dehidrasi. Pingsan pula kita begitu kan. Bukan cuma make upnya luntur semua Bapak Ibu. Ini bisa dehidrasi begitu kan. Tapi kami gak ada satupun yang pindah. Sampai diperintahkan berulang-ulang kali Bapak Ibu. Kami gak ada satupun yang pindah. Terpaksa adik saya si Ellen dan beberapa sepupu saya yang lain. Oke lah kami pindah lah. 4 atau 5 pindah. Lama-lama yang lain juga ikut pindah. Begitu pindah MC bilang begini. Dengan urapan Roh Kudus. Dalam 10 menit akan teduh. Dalam hati saya ini orang kita berdoa supaya Tuhan kasih cuaca baik. Dia bilang akan teduh sih, cuman saya pikir-pikir ini orang jangan sampai salah doa ini kan. Tahu-tahu 10 menit kemudian kita tunggu teriknya masih sama. Sekitar kira-kira jam 5 menuju jam 6, mau setengah 6 itu baru matahari itu meredup begitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu, kelihatannya itu kok biasa-biasa ya. Orang yang di situ tuh tenang semuanya. Dan mereka tidak terganggu dengan pernyataan dari MC. Tapi saya terganggu. Jadi di depan saya itu ada ya istilahnya tua-tua adatnya kami lah dari NTT yang datang. Saya langsung komplain di belakang. Ini pakai urapan Roh Kudus segala lagi. 10 menit kemudian saya hitung 10 menit kemudian. Gak ada itu perubahan. Tetap aja teriknya benar-benar terik begitu.
Ini sembarangan ini ngomongnya. Saya sudah gak sejahtera itu. Mulai saat itu saya sudah kesel, marah begitu kan ya. Dan sampai dia berkhotbah, hamba Tuhan itu berkhotbah, saya perhatikan khotbahnya. Benar-benar saya perhatikan. Yang lain mungkin sudah kepanasan, kipas-kipas, tapi saya perhatikan. Saya benar-benar, saya sampai hafal dia punya poin-poin apa saudara yang dia khotbahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi saya pengaruh yang halus, kelihatannya manis, kelihatannya baik, kelihatannya bagus, diterima, diserap begitu saja oleh umat Tuhan, jemaat Tuhan, dan tidak ada filter. Kalau nggak ada filter saudara, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di situ nggak belajar kebenaran. Kalau nggak belajar kebenaran nggak ada filter. Kalau dia belajar kebenaran maka filternya adalah kebenaran itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang menjadi peringatan daripada Kristus. Itu sebabnya Alkitab bilang bahwa Roh Kudus memimpin dan mengarahkan gereja kepada kebenaran. Berdasarkan kalimat daripada Tuhan Yesus, kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang percaya adalah orang-orang yang harusnya dipimpin oleh kebenaran. Kalau di sini saudara lihat, Roh Kudus mengarahkan, memimpin gereja secara individu kepada kebenaran. Melalui iluminasi. Kita mengerti istilah iluminasi yaitu mencerahkan, membukakan pikiran untuk memahami, perasaan untuk mencintai dan kehendak untuk menaati firman. Ini adalah pekerjaan Roh secara total dalam kehidupan orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Dan setelah dia mengiluminasi itu dan memberikan kepada kita kebenaran sejati yang kita imani, maka selanjutnya dia akan bekerja secara bertahap, gradual, dan secara progresif, mengembangkan pikiran kita, pemahaman kita tentang firman-Nya terus menerus. Maka saya tulis di sini, bahkan di dalam sejarah gereja terjadi apa yang namanya beragam kontroversi doktrinal. Ya. Itu pun menjadi pimpinan Roh Kudus di dalamnya supaya gereja dapat memformulasikan pengajaran yang sistematis tentang dasar-dasar iman Kristen. Misalnya Tritunggal, Kristologi, dan lain-lain melalui konsili-konsili. Itu adalah bukti kehadiran Roh yang memimpin gereja. Makanya ketika dia bilang waspadalah kepada ragi orang Saduki, kepada ragi orang Farisi, saudara. Ini adalah peringatan serius kepada gereja. Gereja harus segera bertindak. Tidak membiarkan dirinya dimanipulasi, dibohongi dengan segala kemunafikan yang tampaknya itu baik. Padahal di belakang itu adalah ketidakbenaran. Kemudian ketika Roh Kudus mengerjakan gereja, mengarahkan gereja kepada kebenaran, dia akan membangkitkan tokoh-tokoh gereja untuk mengkritisi ajaran sesat dan membawa gereja kembali kepada kebenaran Alkitab. Contoh Martin Luther, John Calvin, Abraham Kuyper, dan lain sebagainya. Sampai dengan zaman ini kita juga bisa katakan Pendeta Stephen Tong Tuhan bangkitkan di Indonesia untuk juga boleh mengkritisi ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan memampukan orang percaya bertahan dalam iman dan menang atas pencobaan dan penganiayaan sepanjang sejarah gereja melalui kebenaran Alkitab. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid dengan mengingatkan mereka terhadap apa yang dia kerjakan. Apa yang dia ajarkan melalui mujizat-mujizat tersebut. Bukan poinnya kepada mujizat itu sendiri tetapi kepada Kristus yang dinyatakan oleh mujizat itu. Sehingga di sini Kristus memampukan kita untuk berhadapan dengan segala situasi dengan firman sebagai patokan hidup kita. Dan secara institusional, Roh Kudus memimpin orang percaya dalam penginterpretasian Alkitab. Ini ada peran gereja secara institusional. Kalau kita pakai istilah potestas doctrinae, adalah satu istilah yang menunjuk kepada ayat-ayat yang saya sebutkan di dalam slide itu Bapak Ibu. Merupakan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja untuk mengajar. Dan karunia kepada gereja untuk menginterpretasikan apa yang ada di dalam Alkitab oleh pertolongan Roh Kudus saja. Ini diberikan kepada gereja secara institusional dan juga para pemimpin yang ada di dalam gereja. Nah, tugas gereja di sini adalah memelihara kitab suci,
menginterpretasikannya dan membelanya, kemudian merumuskan kebenaran dan dalam pengakuan imannya, sehingga kita hari ini punya pengakuan iman rasuli misalnya, mengungkapkan kesalahan dan menentang para penyesat. Ini tugas gereja secara institusional. Ya. Dan gereja juga berfungsi sebagai hakim atas kontroversi iman yang terjadi dan harus menguji semua pikiran dan menilainya dalam terang Alkitab. Kita bisa bandingkan di dalam Kisah Rasul 15 ketika terjadi sidang sinode pertama di Yerusalem. Dan di sini kita bisa lihat bahwa gereja tidak infalibel karena gereja bisa dapat bersalah. Tetapi Alkitab adalah hakim tertinggi dalam kontroversi iman kita. Sehingga di dalam hal ini ketika orang Farisi, orang Saduki menyesatkan, maka para murid harus berpegang teguh kepada kebenaran. Para murid harus kembali kepada kebenaran yang berpusatkan kepada pribadi dan karya Kristus saja. Di luar itu bukan kebenaran. Perjanjian lama, perjanjian baru pusatnya adalah Kristus saja. Karena itu sekali lagi gereja secara individu maupun secara institusi dipimpin dan diarahkan oleh Roh yang menginspirasikan firman dan yang mengiluminasikan firman untuk kita pahami dan kita taati serta percaya dalam kehidupan kita. Baik, itu saja yang kita boleh pelajari di dalam bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak membiarkan gerejamu secara individu maupun komunal berjalan di dalam jalan yang sesat, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tampaknya begitu halus dan kemudian datang dan mempengaruhi kami, menarik kami keluar dari iman sejati kepada Kristus yang kami kenal melalui Alkitab. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan pimpin kami, tolong kami sebagai pribadi, sebagai komunitas untuk menghidupi ajaran-ajaran Tuhan. Belajar mengenal Tuhan terus-menerus dan terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Apakah ada pertanyaan dari antara kita? Silakan jika ada. Ya, mari Pak. Ya, terima kasih Bu Kris. Saya mau nanya sedikit agak kait dengan apakah kewajaran apakah Tuhan Yesus di kalimat pertama di ayat yang 6 itu dia cuma menyatakan di 6 itu kan dia bilang dia nggak bawa roti, terus Tuhan Yesus kasih kalimat bahwa ragi orang Farisi dan Saduki. Nah itu kan sebenarnya secara logik berpikir kita yang awam pasti saya kan berpikir sama seperti murid-murid. Angle-nya kan pasti seperti itu. Di ayat 1 dia lagi bicara sama orang Farisi, terus di yang ini habis itu mereka pulang mungkin dalam perjalanan pulang nggak bawa roti. Ketika itu langsung disampaikan ragi orang Farisi dan Saduki. Angle-nya kan pasti sebenarnya logiknya itu kan makanan ya Bu. Maksud saya itu sesuatu yang wajar bagi kita berpikir. Tetapi dari situ Tuhan Yesus tuh sudah wajarkah menuntut pengertian yang benar gitu waktu dia ngomong pertama kali itu ya Bu. Apakah karena mereka sudah hidup selama berapa lama gitu, hari-hari dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu kalimat, kita sudah kayak kita sama atasan kita ketika dikasih A, kita langsung ngerti nih apa yang harus ini. Apakah seperti itu Bu? Dan balik lagi Bu, misalnya apakah sekarang kita jemaat gitu ketika sudah terus dengar firman, tuntutan yang sama gitu kepada kita untuk langsung mengerti gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, bagi saya proses yang dialami, yang tadi saya katakan seperti tidak nyambung ya, antara ayat 6 dan ayat yang kelima, fakta yang mereka alami dan apa yang Yesus katakan kepada mereka, itu adalah sesuatu yang sebenarnya lazim Yesus lakukan. Dalam pergaulan bersama dengan Tuhan Yesus, dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus, tentu ini belum sampai 3,5 tahun, tetapi ini baru di dalam awal-awal bahkan dalam pertengahan daripada perjalanan mereka bersama Tuhan Yesus. Tetapi itu sudah biasa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebagai murid itu bukan saja mendengarkan ajaran-ajarannya dari sang guru, tetapi hidup bersama guru. Jalan bersama guru, tidur bersama guru, makan bersama guru. Dia lihat kebiasaan dari guru itu seperti apa. Maka seharusnya menurut pikiran Tuhan Yesus, kamu harusnya sudah ngerti. Begitu. Tapi kenapa gak ngerti yang saya ngomong? Begitu. Nah ini yang saya bilang bahwa ketidakmengertian secara utuh. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan buat mereka. Bahkan Yesus mengkritisi
Kok kamu perbincangkan roti yang dunia ini? Saya nggak sedang bicara roti yang fisik ini begitu. Harusnya kamu menilai sesuatu yang rohani yang saya sedang bicarakan. Justru ada ketidakkonsistenan, ya kita sebut sebagai ketidakkonsistenan antara 5 dan 6 misalnya, kita mau katakan begitu ya. Belum ketemu nih ya, istilah ketidakkonsistenan itu artinya dalam tanda petik belum ketemu nih. Ketidaksambungan itu justru di situ harusnya menjadi sesuatu hal yang dipikirkan oleh para murid. Oh kok nggak nyambung ya? Jangan-jangan yang dimaksudkannya ini bukan yang roti fisik. Jangan-jangan yang dimaksudkannya ada sesuatu yang lain yang dia mau ajarkan. Harusnya begitu. Tapi seringkali kan kita begitu nggak nyambung, yang kita kejarnya itu adalah apa yang menjadi penafsiran kita, pikirannya kita. Tapi kita nggak coba untuk memikirkan kira-kira apa yang Tuhan Allah mau ketika ada semacam tanda petik ketidakkonsistenan atau ketidaknyambungan antara kita dan apa yang Tuhan ajarkan begitu. Itu kira-kira sih Pak ya. Jadi bagi saya tuntutan itu sebenarnya sama dengan kita. Berapa lama saudara berjalan bersama Tuhan? Makanya iman sejati itu lahir dari pengertian firman. Dan iman yang sejati mencari pengertian itu di dalam pertumbuhannya dia. Tetapi tidak mengabaikan pengalaman berjalan bersama Kristus. Berapa lama perjalanan kita bersama Kristus? Itu memberikan juga pengenalan kita sejauh mana kepada Kristus. Pola kerjanya Tuhan, pikirannya Tuhan, apa yang Tuhan Allah mau dan seterusnya. Itu kita dengan sendirinya mengenalinya karena kita terus bersama dengan dia. Begitu. Clear ya Pak? Ya silakan. Bu Grace saya mau tanya, tapi tadi kan konteksnya Bu Grace kasih contoh tentang atasan dan bawahan. Ini aku garis bawahi tentang Yesus marah. Ini aku mau tanya konteks antara ibu dan anak. Aku punya toddler, umurnya 3 tahun, baru banget kejadian tadi pagi. Kami mau berangkat ke sekolah dan biasanya dia akan dititipkan kopungnya. Karena dia sering lihat aku pakai lipstik, dia suka ambil lipstik aku untuk dia coba di bibirnya. Dan karena aku marah, aku bilang, kamu gak boleh pakai lipstik. Kalau kamu pakai lipstik, kamu gak boleh ke rumah opung. Gitu. Dan aku baru sekian detik aku menarik kesimpulan, kayaknya aku salah deh marahnya kayak gitu. Karena di situ ada ancaman. Dan dia langsung melempar lipstiknya dan dia nangis. Dan menurutku responnya jadi takut. Kan kalau di pembahasan tadi Yesus marah tapi akhirnya murid mengerti. Kenapa? Kamu tuh kok gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi akhirnya murid tahu kalau oh ternyata Yesus tuh povnya begini gitu. Tapi untuk biar marah kita yang ke transfer ke anak itu sampai gimana ya Bu Grace kalau dari sisi firman Tuhan. Karena kan tadi Bu Grace contoh atasan dan bawahan. Tapi ini relasi sama ibu dan anak. Aku khawatirnya dia menjadi tumbuh anak yang takut pada ibunya. Karena ibunya yang galak dan marahnya gak masuk. Meskipun akhirnya tadi aku cerita sama suamiku, kok aku salah gak ya tadi marah kayak gitu. Jadi sepanjang perjalanan aku berpikir marahku ini salah gak ya. Gitu kadang terlontar aja gitu. Karena atensi marah ibu lebih tinggi dibandingkan atensi marahnya seorang papa kayak gitu Bu Grace. Aku mau tahu sih dan bisa melangkah ya jadi ibu yang gak marah-marah. Lebih cepat berpikir dibandingkan marah dulu gitu. Ya, salah satu kebiasaan dari anak-anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan tiruan yang paling dia sukai adalah seringkali yang juga kita sukai. Begitu. Maka kalau dia lihat mamanya pakai lipstik, ya dia juga mencoba untuk memakai itu. Nah, ketika ibu marah dan ibu sadar bahwa ibu salah marahnya, anak itu mungkin belum saatnya dia pakai lipstik. Tetapi ada poin di mana dia meniru kita kan ya. Nah ibu bisa panggil dia dan bicara lebih detail kepada dia. Kenapa mama marah? Begitu. Lalu apa argumentasinya? Saya larang kamu pakai lipstik. Iya dong. Harus ada argumentasi. Gak bisa bilang kamu gak boleh terus gak boleh ke rumah opung. Ini gak nyambung nih. Karena argumentasi mengapa tidak boleh pakai lipstik tidak dijelaskan. Begitu. Jadi ibu berjuang, pikirkan dengan matang. Kenapa anak usia begitu tidak boleh pakai lipstik? Saya nggak perlu kasih tahu kan alasannya. Jadi ibu yang pikirkan itu dengan baik, ajak anaknya lalu memberikan penjelasan detail argumentasi seperti apa sehingga dia mengerti. Dengan dia mengerti dia tahu mamanya bukan galak sembarangan.
Dia tahu mamanya sedang membicarakan sesuatu yang benar dan mengarahkan dia kepada kebenaran. Dan ada saatnya dia boleh pakai lipstik. Kira-kira begitu misalnya kalau ibu mau mengarahkan dia dalam urusan pakai atau tidak pakai lipstik. Tapi kalau dalam hal meniru, saya kira kita juga perlu mengerti ya. Ada anak memang meniru, jadi kalau kita lihat begitu ya nggak usah marah, ketawa saja. Karena dia tiru kita, begitu. Dia pakai make up ini itu ya, malah jadi lucu begitu kan. Nggak usah Kebetulan dia dijadikan laki-laki marah. sih, Bu Ya. Grace. Jadi yang shocknya tuh karena dia laki-laki. Oh dia laki-laki. Iya, anakku tuh laki-laki. Karena takut ada apa-apa begitu Iya, ya. betul. Ah. Lebih ke takut long termnya sih di Oh. in this era ya Bu Grace kan. Aduh. Tapi kayak aku merasa marahnya salah nih kalau kayak gini gitu. Ya baik, jadi kalau di dalam aspek itu, ibu bisa memberikan penjelasan. Yang seperti saya katakan, mengapa tidak boleh pakai lipstik. Tetapi juga di dalam konteks pengertian anak-anak ya. Kadang kan kita pikirnya itu jauh ya sebagai orang tua ya. Kita tarik untuk anak-anak yang dia sendiri belum paham sampai ke titik itu. Begitu, jadi jelaskanlah sesuai dengan ukuran pikirannya anak-anak kayak apa. Begitu ya Bu ya. Ya silakan Pak. Yang saya mau bertanya ini Bu Grace, yang Injil ini ditulis nih Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu ya hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, yang saya lihat konteksnya sekarang ya, kalau diperhatikan memang kalau gereja Reform ini tidak pernah ada khotbah pertukaran mimbar ya, seperti kayak gereja mainstream atau suku ya. Nah, saya mulai berpikiran ya, tadi yang dibilang ya, jadi apa? Ragi itu bisa apa sih namanya? Secara diam-diam. Nah, ajaran ya. Nah, contohnya kayak begini yang saya lihat. Misalkan kayak zaman sekarang tuh LGBT ya, HKBP menolak, Reform menolak, gereja yang lain yang saya nggak sebutkan, nah itu pro dan kontra. Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang apa ya? Tapi yang jelas jawabannya tidak seperti yang HKBP ataupun Reform, tidak gitu. Nah, satu lagi juga pengajaran mengenai yang ini mungkin nggak terlalu ini ya. Yang tadi pengajaran tentang apa Pak? Mengenai LGBT. LGBT itu apa? LGBT. Oh, LGBT, oke. Ya. Nah itu Bu, jadi kalau itu kan ada yang pro dan kontra, ada yang tidak boleh sama sekali ya. Nah satu lagi contohnya misalkan kayak perpuluhan. Ini saya kalau di Reform ini kan menganut perpuluhan itu walaupun itu di Perjanjian Lama, konteksnya sampai sekarang itu masih nyambung. Nah kalau di gereja lain ya itu dianggap ritual ya, sesudah Kristus datang ritual-ritual yang dulu tuh tidak apa sih namanya tidak diaktifkan kembali. Nah, jadi memberikannya ya tetap aja dari kesukarelaan. Nah kalau zaman dulu kan ada orang Lewi katanya, sekarang enggak. Nah benar juga ya, apa mungkin kalau misalkan terjadi pertukaran mimbar secara diam-diam dan enggak terasa, pengajaran yang tidak apa ya dengan Reform ini enggak sejalan. Nah ini bisa keluar. Apakah alasannya seperti itu? Ya sebenarnya kalau pertukaran mimbar Pak itu bisa saja terjadi. Misalnya ada beberapa daripada pendeta yang lain atau vikaris yang lain yang kita undang ke sini. Nanti Pak Tama juga diundang ke tempat lain begitu. Nah tetapi beda dengan yang kebijakan gereja yang tadi Bapak sebutkan, itu terjadi secara rutin. Kalau kita di GRI enggak perlu rutin. Kenapa? Karena kebijakan daripada sinode kita, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 50 atau 75% ya, itu harus gembala sidangnya yang isi. Begitu. Sehingga itu sebabnya saya lupa persentasinya, tetapi persentasi terbanyak itu harus GS-nya, gembala sidangnya. Itu sebabnya kenapa pengkhotbah tamu itu jarang. Begitu. Pertukaran mimbar itu jarang. Dan penanaman doktrinal itu kan penting sekali ya. Jadi harus konsisten.
nggak boleh ganti-ganti orang. Tetapi salah satu keuntungan daripada GRI adalah GRI punya sistem doktrin yang sama semua. Hamba Tuhan mau di mana saja, seluruh doktrin basicnya sama. Begitu. Gak ada beda. Walaupun aplikasinya tergantung dari konteks gereja masing-masing kan. Kita punya pergumulan apa segala macam itu konteksnya aplikasinya beda. Tetapi prinsip dasarnya itu sama. Begitu. Sehingga ya di mana saja Bapak Ibu akan menemukan penggalian yang firman yang juga ekspositoris, topikal dan lain sebagainya itu sama. Jadi bagi saya tanpa pertukaran mimbar sekalipun gereja, khususnya gereja kita terjaga dengan sendirinya. Karena memang di pabriknya STT-nya itu sudah didesain dengan doktrin yang memang solid begitu. Tetapi lain dengan kalau misalnya tafsiran-tafsiran yang kayak minor-minor begitu ya Bapak Ibu ya. Maaf Bu Grace, maksud saya tuh ini khususnya dengan gereja lain. Gereja lain maksudnya bagaimana? Hamba Tuhannya tuh dari gereja yang lain bukan. Bukan sesama ya, kita. Kalau sesama sih selama ini saya lihat sih bisa saya katakan 100% sama ya. Misalkan Pendeta Audi, ya Pak Ben, dan banyak lagi yang kemarin saya rasa ya tidak pernah ada beda ya kalau saya melihat. Maksud saya kalau dari pendeta lain yang punya STT sendiri yang mereka juga mungkin punya penafsiran ataupun doktrin yang mungkin tidak terlalu sama itu. Maksud saya dari ya kalau GRI Pak kita tidak sampai saat ini tidak mengizinkan. Alasannya ragi pendeta dari non GRI mengisi mimbar GRI atau vikaris dari dari yang bukan GRI isi di sini nggak bisa. Bahkan PA pun nggak bisa. Begitu. Karena kenapa? Karena kita menjaga doktrin kita, ajaran kita. Nggak bisa sembarangan. Sampai hari ini tidak diizinkan. Nah, itu ya konteksnya yang ragi itu tadi pengajaran itu. Iya, karena ragi itu kan munculnya dengan sangat halus ya. Iya. Satu kali dia datang ya, udah bertentangan misalnya begitu kan ya. LGBTQ+ misalnya ya, di antara misalnya yang surat pengembalaan dulu ya PGI punya itu kan juga sekarang kan sudah tidak lagi terlalu nggak booming lagi begitu. Karena yang di dalam gereja-gereja yang tergabung di dalam PGI juga ada yang bersuara untuk menentangnya. Salah satunya adalah Yan Aritonang. Itu tulisan jurnalnya sudah keluar ya. Untuk menentang surat pengembalaan PGI terkait dengan LGBT, tafsiran yang kita pakai istilah retafsir terhadap ayat-ayat tertentu. Begitu Pak. Jadi ya Tuhan pakai juga hamba-hamba Tuhan yang masih setia di gereja-gereja non-GRI yang lain untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah ya pembelokan-pembelokan yang terjadi. Begitu. Ya. Memang sih kalau diperhatikan ya seperti kayak doktrin Allah Tritunggalnya sama, pengakuan iman rasuli sama. Nah yang sering melenceng itu ya penafsiran-penafsiran yang itu tadi ya LGBT. Kalau itu masalah yang paling umum ya. Nah yang masalah ini Bu, perpuluhan. Persepuluhan. Perpuluhan itu juga ini pro dan kontra ya. Katanya itu ritual zaman perjanjian lama dan sudah digenapi ketika Kristus datang kan ritual-ritual itu hilang. Jadi ya zaman dulu orang Lewi masih ada, kalau sekarang kan nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya berdebat ya, tapi ya debat ya ujung-ujungnya ya tidak ada yang mau ngalah. Itu aja Bu Grace, terima kasih. Ya, jadi kalau persepuluhan itu kita GRI percaya bahwa berlaku dari PL sampai PB dan sampai kita saat ini ya. Zaman sekarang tetap berlaku. Mengapa? Karena Bapak Ibu bisa baca itu di dalam keterangan dari surat Ibrani ada di sana. Ibrani 7, khususnya Ibrani pasal 7 itu membahas cukup banyak mengenai persepuluhan. Ya, jadi di dalam konteks ini kita menerima persepuluhan. Jadi persepuluhan bukan saja berlaku di dalam perjanjian lama tetapi berlaku perjanjian baru dan sampai kepada kesudahannya. Kaum Lewi itu adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah untuk melayani di rumah Tuhan. Dan ketika Kristus datang menebus kita, kitalah orang-orang yang disebut dengan kaum Lewi. Yang dikhususkan menjadi milik Allah untuk melayani Allah. Bukan saja di rumah Tuhan, tetapi di seluruh bidang hidup kita melayani Tuhan.
Begitu. Sehingga kalau kita tanya siapa kaum Lewi? Kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Begitu. Sehingga di sini Bapak Ibu dan saya jangan berpikir bahwa betul kaum Lewi sudah tidak ada secara kita pakai istilah jabatannya dan lain sebagainya seperti konteks PL. Tetapi PB memberikan penafsiran yang baru bagi gereja perjanjian baru yang berlaku untuk kita sepanjang zaman. Begitu Pak. Nanti silakan baca dalam Terima Ibrani kasih. pasal 7 ya. Terima kasih Bu Grace. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa biarlah Allah di sorga menyertai hati dan pikiran kami dan memberikan kepada kami kekuatan untuk memegang teguh firman Tuhan di tengah-tengah situasi zaman kami, keadaan gereja kami yang kira-kira mirip seperti zaman Kristus hidup. Banyak hal yang mempengaruhi kami secara diam-diam, menarik kami menjauh daripada Kristus, menjauh daripada ajaran yang berpusatkan kepada Kristus. Karena itu kami berdoa, biarlah Allah di sorga yang pimpin kami dan arahkan kami dengan kebenaran-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Allah di sorga menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita.